Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Bondowoso. Saya Rofiatul Fauziah sebagai supervisor. Saya Sri Astuti sebagai coach. Saya Heni Prastiwi sebagai coach. Mempersembahkan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu Tuti hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik Bu. Gimana kabarnya Bu Rofi? Alhamdulillah saya baik Bu Tuti. Besok Bu Tuti rencananya mau mengadakan coaching ya Bu? Iya Bu, jadi saya rencananya besok jam 9 akan melaksanakan coaching Bu dengan Bu Heni. Oh begitu. Nah, saya diberi tugas oleh Bapak untuk mengobservasi pada saat Bu Tuti melakukan coaching. Nah, di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan rubrik penilaian pada saat coaching. Nah, di sini ada 3 hal yang akan dijadikan rubrik. Yang pertama yaitu alur percakapannya Bu. Nanti alur percakapannya diharapkan mengikuti alur Tirta. Jadi ada tujuan, identifikasi, ada rencana aksi, sampai nanti tanggung jawab dari coach untuk melaksanakan rencana aksinya Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, coach harap bisa melaksanakan prinsip coaching Ibu, yaitu ada 3 hal. Yang pertama kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri Bu. Itu yang kedua. Nah, bisa dipahami Bu? Bisa Bu. Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Kemudian yang ketiga Bu, nanti jangan lupa juga kompetensi inti sebagai coach, yaitu ada 3. Yang pertama presence, yang kedua kehadiran penuh ya Bu ya, presence itu. Kemudian yang kedua itu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga hal ini Bu, mungkin ada yang mau ditanyakan Bu terkait dengan rubrik penilaiannya? Sementara tidak ada Bu, sudah jelas Bu. Alhamdulillah ya Bu kalau sudah dipahami. Nah, ini Bu terkait dengan observasi besok Bu, terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Nah, dari ketiga kompetensi yang tadi saya sebutkan Bu, terkait dengan kompetensi inti, kompetensi mana Bu yang ingin dikembangkan oleh Bu Tuti? Saya rencananya ingin mengembangkan untuk kompetensi kehadiran penuh Bu, dan yang kedua kompetensi mendengarkan dengan aktif Bu. Oh berarti ada 2 hal ya Bu yang ingin dikembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, dan yang kedua itu mendengarkan secara aktif atau kemampuan menyimak ya Bu. Iya Bu. Nah, kemudian secara spesifik Bu, untuk pada saat observasi, kompetensi mana Bu yang ingin saya secara spesifik untuk saya observasi Bu? Kalau saya pikir yang ini ya Bu, kehadiran penuh ya Bu, atau presence Bu, karena kita sebagai coach kan harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach Bu, seperti itu Bu. Bu. Nah, kemudian Bu, indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Tuti harapkan dari kompetensi itu apa Bu? Nanti indikatornya. Kalau dikatakan Bu Tuti sudah bisa melaksanakan kompetensi itu secara baik Bu. Indikatornya kalau menurut saya Bu, jika saya sudah bisa present atau hadir secara penuh dalam kegiatan coaching, maka di situ nantinya coach bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu. Kemudian saya tentunya juga berharap nanti bisa melaksanakan coachingnya dengan sebaik mungkin Bu. Oh, berarti itu ya Bu ya, berarti bisa menemukan permasalahan ya coachingnya secara
dari diri coaching itu sendiri ya Bu ya, itu indikatornya. Oke Bu, berarti besok Bu Tuti sudah bisa melaksanakan coachingnya. Kita ketemu langsung ya, nanti di mana Bu? Di lab akuntansi ya Bu. Oke siap, berarti di lab akuntansi ya Bu ya. Iya, Bu. Jam berapa Bu? Jam 9 Bu. Jam 9, berarti saya langsung ke sana saja ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian besok jangan lupa setelah coaching kita bertemu kembali untuk membahas pasca supervisinya itu Bu. Baik Bu. Oke, kita ketemu besok Bu Tuti. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Heni, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Tuti, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya pada Bu Heni yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan coaching hari ini Bu. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan dalam obrolan kita hari ini Bu? Baik Bu, saya juga berterima kasih sebelumnya kepada Bu Tuti karena sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Nah, begini Bu, saya itu kadang merasa bingung kalau sudah mengajar di kelas C Bu. Kan saya mengajarnya 4 kelas ya Bu, kelas A, B, C, sama kelas D. Nah di kelas C ini Bu, sepertinya itu tidak sama dengan kelas yang lainnya begitu Bu. Ketika pembelajaran itu kelas ini tuh banyak diamnya siswanya. Jadi saya bingung kelas ini tuh paham atau tidak sama materi yang saya sampaikan begitu Bu. Baik, jadi lebih kepada proses pembelajaran ya Bu. Kondisi anak-anak yang terlalu diam atau pasif pada saat pembelajaran ya Bu. Iya Bu, kurang lebihnya seperti itu. Baik Bu Heni, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau bertanya nih Bu, kira-kira harapan atau keinginan Ibu dari obrolan kita hari ini apa ya Bu? Saya ingin ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu, karena terkadang itu saya bingung harus ngapain di kelas itu. Baik Bu, kalau saya boleh tahu nih Bu, kira-kira situasi seperti apa di kelas Bu Heni? Atau Bu Heni mungkin bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Heni ketika mengajar di kelas tersebut Bu? Iya Bu, jujur Bu, saya itu kalau masuk ke kelas ini saya bingung Bu. Nanti mau ngapain itu sudah kepikiran dulu Bu. Mau saya beri model pembelajaran yang bagaimana begitu. Karena mereka itu kalau lebih suka mencatat itu Bu daripada mengerjakan soal-soal atau berdiskusi seperti itu. Dan hal ini memang sudah sempat saya tanyakan Bu di awal semester. Kalau kelas yang lainnya lebih suka dengan diskusi atau presentasi, tapi yang di kelas ini tuh lebih cenderung suka mencatat Bu. Sebenarnya tidak masalah ya Bu ya, karena pembelajaran di setiap kelas itu memang tidak sama. Tetapi permasalahannya yang membuat saya bingung adalah respon mereka saat pembelajaran. Nah, dengan diamnya mereka itu Bu, mereka paham atau masih bingung itu saya tidak mengerti begitu Bu. Baik Bu, lalu apa Ibu sudah pernah menanyakan kepada murid-murid Ibu ya Bu tentang kemauan mereka pada saat melaksanakan pembelajaran Bu? Iya Bu, sudah beberapa minggu yang lalu saya menanyakan lagi kepada anak-anak Bu. Saya juga meminta mereka untuk menilai saya sebagai guru. Nah, karena saya berpikir tuh jangan-jangan kesalahannya itu ada pada saya begitu Bu. Dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi saya kurang detail atau terlalu cepat. Baik, saya menerima hal itu Bu dan berusaha menambahkan detail materi di presentasi saya dan menggunakan beberapa sumber materi seperti YouTube, artikel, dan beberapa handout juga untuk mereka. Tapi kembali lagi Bu, saya merasa
belum puas Bu dan belum sesuai dengan keinginan saya. Karena dalam pembelajaran itu mereka masih lebih banyak diam dan kurang merespon. Baik Bu, tadi Bu Heni sudah menyampaikan ya bahwa Ibu sudah berusaha untuk menyesuaikan dengan gaya belajar siswa, kemudian menambah sumber belajar, tapi respon dari anak-anak masih kurang ya Bu. Lalu kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa ya Bu? Dalam pembelajaran saya lebih suka murid yang aktif Bu. Jadi ada komunikasi dua arah. Murid tidak hanya jadi objek pembelajaran saja, tetapi mereka juga menjadi subjeknya. Mereka tidak hanya mendengarkan Bu, tetapi juga aktif menjawab dan bertanya jika saya sebagai guru menyampaikan materi. Iya Bu, baik. Jadi Bu Heni lebih suka kelas yang aktif ya Bu, dan ada komunikasi antara guru dengan siswanya nggih? Iya Bu, agar suasana kelas juga lebih hidup Bu. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan Bu untuk mencapai hal tersebut? Yang mungkin bisa Bu Heni lakukan dalam waktu dekat ini Bu? Menurut saya, apa mungkin saya sedikit merubah cara mengajar saya ya Bu ya. Anak-anak di kelas saya itu suka mencatat, suka mengerjakan soal. Apa saya meminta mereka untuk membuat pertanyaan secara pribadi atau kelompok begitu Bu? Kemudian mungkin mereka bisa saling bertukar untuk menjawab. Jawaban mereka kemudian dibacakan untuk melihat pemahaman mereka. Kelas juga aktif dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan mungkin juga saya akan menggunakan kuisis Bu atau aplikasi yang lainnya agar pembelajaran menjadi bervariasi dan tidak membosankan. Baik, luar biasa sekali ya apa yang Bu Heni sampaikan barusan. Jadi Ibu sudah bisa merencanakan solusi dari permasalahan Bu Heni. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan Bu? Mungkin mulai minggu depan ya Bu, setelah kegiatan Bisnatalis. Kira-kira untuk melaksanakan rencana Bu Heni, apa ada yang Ibu minta bantuannya untuk menolong Bu Heni? Iya Bu, ada Bu. Mungkin nanti saya akan bekerja sama dengan Pak Zaki Bu. Pak Zaki yang akan membantu terkait aplikasi yang akan saya gunakan nantinya. Baik Bu Heni, dari obrolan kita ini apa yang Ibu Heni dapatkan? Alhamdulillah Bu, dari obrolan kita barusan saya dapat menemukan solusi dari kebingungan saya selama ini. Saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru agar pembelajaran di kelas menyenangkan. Baik, semoga yang kita bicarakan hari ini bisa menumbuhkan keaktifan siswa ya Bu, dan pelajaran di kelas Ibu bisa sesuai dengan harapan Bu Heni. Dan saya juga sangat-sangat ingin ini ya Bu, segera mendengarkan cerita Bu Heni selanjutnya, bagaimana hasil dari penerapan rencana aksi Bu Heni. Dan sekali lagi terima kasih Bu atas waktu yang sudah Ibu sediakan untuk pertemuan kita hari ini Bu. Ya Bu, saya juga berterima kasih pada Bu Tuti karena sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya Bu. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Heni. Alhamdulillah ya Bu Tuti, tadi Bu Tuti sudah melakukan coaching. Saya ingin mengucapkan selamat buat Bu Tuti karena sudah melakukan coaching dengan baik dan lancar. Tadi dari percakapan yang telah Bu Tuti lakukan, terlihat alur tirtanya mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, untuk Bu Tuti sebagai coach, menurut Bu Tuti, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Bu? Menurut saya Bu, indikator keberhasilan dari diskusi tadi adalah coach dapat membuat rencana aksi sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi,
Kemudian Koci juga bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah didapatkan, Bu. Baik, jadi indikator keberhasilannya tadi, Koci sudah memperoleh solusi dari permasalahannya, Bu, Iya, Bu. dan sudah bisa membuat rencana aksi yang akan dilakukan. Betul, Bu. Nah, dan untuk Bu Tuti sendiri sebagai coach sebelumnya menyampaikan ke saya ingin meningkatkan atau mengembangkan kemampuan kehadiran penuh atau prinsip, Bu. Betul, Bu. Nah, bagaimana Bu? Menurut Bu Tuti, apakah Bu Tuti untuk kegiatan coaching hari ini sudah mengembangkan kemampuan tersebut? Alhamdulillah sudah, Bu. Jadi dalam proses coaching hari ini saya sudah bisa meningkatkan kemampuan saya untuk hadir secara penuh dalam kegiatan coaching, Bu. Nggih, Bu, ini sesuai dengan hasil dari pengamatan yang sudah saya lakukan. Tadi Bu Tuti sudah bisa hadir secara penuh. Hal ini terlihat dari Bu Tuti mendengarkan Koci secara aktif dan mampu memberikan pertanyaan dengan baik dan berbobot, sehingga Koci mampu memperoleh solusi dari permasalahan yang Koci hadapi. Terima kasih Bu Tuti. Saya Bu Tuti selaku coach dan Bu Heni selaku coachi sudah melakukan praktik coaching hari dengan sangat baik dan memberikan pembelajaran buat kita semua bahwa menjadi seorang coach itu harus bisa memperhatikan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Mudah-mudahan untuk kegiatan coaching yang akan datang lebih baik dari hari ini, dan saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bu Tuti. Terima kasih. Amin, terima kasih Bu Rofi untuk supportnya. Mudah-mudahan di kegiatan coaching berikutnya saya bisa lebih meningkatkan kompetensi saya selaku coach ya, Bu. Amin, semoga kegiatan ini bermanfaat. Ini sudah memasuki sesi akhir ya Bu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Demikian pemaparan kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.